Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 4. Will be presentation about more on subject and complement. Grammar rules and principles. As we have seen in the previous chapter, the argument is in art st are realized as we synthetic elements SPR or subject of a verb and determiner of a noun and complements. The X rules control their combination with a relevant head. In number 1, AXP, that is specifier and head. BXP, that is head and complement. CXP, that is modifier and head. Aturan nomor 1A mewakili kasus di mana kepala head digabungkan dengan spesifikasinya, misalnya FP dengan subjeknya dan sebuah N dengan determinasinya. Sedangkan 1B mengatakan bahwa sebuah head bergabung dengannya melengkapi dan membentuk frase. 1C memungkinkan kombinasi head dengan pengubahnya or modifier. 4. The HFP thus ensures that every phrase has its own lexical head with the identical post value. The HFP will apply to any features that we declare to be head features, from being another. Dengan demikian, fitur post part of speech adalah fitur head yang meneruskan ke frase ibu dari kepalanya putri. Perkolasi dari kepala ke induknya ini dijamin oleh prinsip fitur dalam nomor 4. Dengan demikian, HFP, the head feature principle, memastikan bahwa setiap frase memiliki kepala leksikal sendiri dengan nilai post yang identik. HFP akan berlaku untuk semua fitur yang dinyatakan sebagai fitur utama. Form adalah fitur lainnya. The grammar rules here are well-formedness condition on possible phrase in English, indicating what each head combines with and then what happened as a result of the combination. Tata aturan bahasa di sini adalah kondisi bentukan yang baik pada kemungkinan frasa dalam bahasa Inggris yang menunjukkan apa yang digabungkan dengan masing-masing kepala head dan kemudian apa yang terjadi sebagai hasil dari kombinasi tersebut. Misalnya di dalam nomor 9A, ketika head membutuhkan SPR digabungkan dengannya, kita memiliki bentuk yang baik frase penentu head dengan nilai SPR. Di 9B, satu head bergabung dengan semua headnya in nilai complements dengan semua kepalanya nilai complements. Ini membentuk frase head complement tanpa nilai complements lebih lanjut. Dalam 9C, ketika pengubah menggabungkan modifier ini menggabungkan atau membawa fitur mod dengan kepala yang dimodifikasi. Hasilnya, frase membentuk frase pengubah kepala yang dibentuk dengan baik. These three grammar rules interacting with the general principles such as HFP license, grammatical sentence in English.
Let us consider one example in a little more detail. Ketika aturan bahasa berinteraksi dengan prinsip-prinsip umum seperti dalam HFP, lisensi kalimat tata bahasa dalam bahasa Inggris, mari kita pertimbangkan salah satu dengan lebih detail di nomor 10. Kita dapat melihat bagian di nomor 10. Feature specification on the complement values. Complements of verb. Intuitively, English verb have the grammatical form. For example, the verb drive can take this form: drives, drove, drive, driving, driven, to drive. In addition to the citation form, the present and past tense form are usually classified together as finite, with all the rest being non-finite in some way. Using this division, we might lay out the form as in number 12. Types of verb form. The fin form have 3 subtypes. That is present or pres, past, and plan, which are typically realized as, it, from, and null, respectively. The plan form, though identical to the citation form, is used for present tense when the subject is non-third person. The non-fin form have the basic form of base, present participle, and past participle, and infinitive. This classification means that the plan and base form are identical with the lexical base or citation of the lexeme, even though the two is writing another long book about beavers. Part of the progressive aspect contraction. B. Crudely speaking, the project was successful. Use as a sentence modifier. C. He is proud of his son's passing the bar exam. Used in a gerundive contraction. Usage of the past participle form. A. The chicken has eaten. Part of the perfect aspect contraction. B. The chicken was eaten. Part of passive voice contraction. C. Seen from this perspective, there is no easy solution. Used as a sentence modifier. There are only 2 participle forms in English, which each have several function or contraction usage. Every verb will be specified for a value or the head feature v form. For example, let us consider in a simple example like the student knows the answer. This v form phrase value will be projected to the S in accordance with the HFB as represented in the following. In the number 24. Dalam tabel nomor 24 ini sangat mudah untuk memverifikasi bahwa jika kita telah mengetahui alih-alih mengetahui di sini S memiliki v form ing dan hasilnya tidak bisa berupa kalimat deklaratif yang dibentuk dengan baik. Ini karena nilai adalah subtipe dan dari non-fin. There are various contractions in English where we need to refer to v form values, such as in number 25. A. The monkey keep forgotten their lines. Ing. B. We caught them eaten the bananas. Ing. C. John met Mary cooking Korean
food base. Oke, yang selanjutnya yaitu complement of adjective. There are at least two types of adjective in English in terms of complement selection. Those selecting no complements at all, and those taking complements, as shown in the following examples. An adjective like despondent optionally takes a complement, while intelligent does not take any complement. Setidaknya ada dua jenis kata sifat dalam bahasa Inggris dalam hal pemilihan complement atau pelengkap, yaitu kata sifat yang tidak memiliki pelengkap sama sekali dan kata sifat yang memiliki pelengkap. Seperti yang sudah diperlihatkan di dalam contoh, kata sifat seperti despondent secara opsional memiliki pelengkap, sementara intelligent tidak memiliki pelengkap apapun. Untuk contohnya bisa dilihat pada 28AB dan 29 ABC. Satu hal yang dapat kita catat lagi adalah bahwa pelengkap juga harus ada dalam V-form tertentu dan nilai P-form, di mana P-form menunjukkan bentuk preposisi tertentu, seperti yang diilustrasikan dalam contoh pada bagian 29 B sampai F. Sama seperti kata kerja, kata sifat juga membatasi V-form atau P-form, menilai pelengkap mereka. Pembatasan tersebut juga ditentukan dalam informasi leksikal. Untuk contohnya bisa dilihat di sini pada option 30 A dan B. Seperti yang direpresentasikan dalam struktur pohon yang disederhanakan, kata sifat acre digabungkan dengan VP, melengkapi sesuai dengan aturan pelengkap pada bagian head atau kepala. Selain itu, aturan ini juga memberikan lisan kombinasi penanda infinitual dengan komplement VP dan kombinasi dari copula dengan komplement AP. However, memastikan head, feature, POS, and V-form diteruskan pada bagian S yang terakhir. Setiap struktur akan memenuhi semua kendala dan prinsip yang relevan. Okay, next, complements of common nouns. Nouns do not usually select complements, though they often may have specifiers. For example, common nouns like idea, book, beer, etc. require only a specifier but not complement. Yet there are also other nouns which do require a specific types of complements, such as proximity, faith, king, desire, and bottom. Kata benda biasanya tidak memiliki pelengkap, meskipun seringkali memiliki penentu. Misalnya kata benda umum seperti ide, buku, bir, atau sejenisnya hanya memerlukan penentu tetapi tidak memerlukan atau tidak adanya pelengkap. Namun ada juga kata kerja yang memang membutuhkan jenis pelengkap tertentu, seperti kedekatan, keyakinan, raja, keinginan, dan lain sebagainya. Untuk contohnya bisa dilihat pada poin 33 yang A and B. Meskipun pelengkap ini dapat bersifat opsional dalam konteks yang benar, pelengkap ini secara gramatikal diklarifikasikan sebagai pelengkap dari kata benda dan harus direpresentasikan dalam entry leksikal yang disederhanakan. Oke, yang selanjutnya yaitu feature specification of the subject. In general, most verbs select a regular NP as subject. Bisa dilihat contohnya pada nomor 34A dan B, dan juga 35A dan B. The pronouns it and there are often called expletives, indicating that they do not have or contribute any meaning. The use of this expletive is restricted to particular context or verb. Both forms have regular pronouns used as well. One way to specify such lexical specification for subject is to make use of a form value specification for nouns. All regular nouns and form nouns as default specification. Overall, we classify nouns as having three different and form values: normal,
it, and there. Given the noun and verb features, we can have the following lexical entries for the verb above. Kata ganti itu dan ada yang disebut sebagai sumpah serapah, menandakan bahwa tidak memiliki atau menyumbangkan makna kata apapun. Penggunaan umpatan ini terbatas pada konteks atau kata kerja tertentu, meskipun kedua bentuk tersebut memiliki penggunaan kata ganti yang teratur juga. Salah satu cara untuk menentukan spesifikasi leksikal untuk subjek adalah dengan menggunakan spesifikasi nilai bentuk kata benda. Semua kata benda biasanya and verb sebagai spesifikasi Delfuth. Secara keseluruhan, kami mengklarifikasikan kata benda memiliki 3 nilai, yaitu normal, it, and that. Dengan adanya fitur and verb, kita dapat memiliki entry leksikal. Seperti contoh di sini. We can also observe that only a limited set of verbs require their subject to be and verb there. Untuk contohnya bisa dilihat nomor 37, AB, and 38, ABC, and 39, AB. Untuk kalimat-kalimat dengan subjek yang ada, pertama-tama kita perhatikan bentuk kata kerja yang memiliki subjek peraturan. Kata kerja seperti yang ada di 37A mengambil satu argumen ketika digunakan dalam contoh seperti hanya satu mamalia amfibi yang benar-benar ada, dan argumen tersebut akan direalisasikan sebagai SPR, seperti yang ditentukan oleh NJ dalam 40A. Selain itu, kata kerja semacam itu dapat diperkenakan di sana sebagai subjek melalui opsi realisasi argumen yang diberikan dalam 40B yang merupakan bentuk yang terjadi. Clausal complement or subject. Verb selecting a clausal complement. A complement clause is a clause introduced by a complementizer like that or whether. For the example is the first, I think that the press has a check and balance function. And the second is they believe that Charles Darwin's theory of evolution is just a scientific theory. The C are complementizer that here is optional. Verb that introduce the subjunctive clause usually only use CP or verb form as a complement, like the example below. The rules require that the executive be polite. Just like the complementizer that, the complementizer to selects the infinitival as complement, inheriting its form value as well. For the example, Tom intends for Sam to review the book. Not all verbs can take variable complement types such as infinitive verb phrase of as. For example, try, tend, hope, and others only select verb phrase infinitive. For the example is Tom tried to ask a question, not Tom tried for Bill to ask a question. Verb selecting a clausal subject. In a clause, the subject stands as a nominal phrase. In general, the position of the subject precedes the predicate, also called core clauses. Core clauses can be developed in the core of a sentence while still paying attention to the part that occupy the subject and predicate. For the example, that the king or queen be present is a requirement on a
on all royal weddings. That the king or queen be present is clausal subject. Adjective selecting a clausal complement. Like verb, certain adjective can also select CP as their complement. For example, A. Tom is confident that the elephant respects him. B. Tom is insistent that the witness be truthful. We can easily find more adjectives which select a CP complement. A. I am ashamed that I neglect you. B. I am delighted that Mary finished his thesis. Kata sifat memilih pelengkap klausul seperti kata kerja. Kata sifat tertentu juga dapat memilih CP sebagai pelengkap. Contohnya, yang A, Tom yakin bahwa gajah menghormatinya. Yang B, Tom bersikeras bahwa para saksi jujur. Kita dapat dengan mudah menemukan lebih banyak kata sifat yang memilih pelengkap CP. Contohnya, saya malu karena mengabaikan Anda. Yang B, saya senang Mary menyelesaikan tesisnya. The lexical entries for some adjective are given in bisa dilihat pada contoh tabel tersebut. Such lexical entries interacting with the heat complement rule, the heat specific rule, and the HFP can license analysis such as entry leksikal tersebut berinteraksi dengan aturan pelengkap kepala, aturan penentu kepala, dan HFP dapat melisensikan analisis seperti pada gambar 75 tersebut. Noun selecting a clausal complement. Nouns can also select a CP complement. For example, eagerness. A. John's eagerness for Harry to win the election. B. John's eagerness to win the election. This example implies the eagerness will have the following lexical information. Kata benda memilih pelengkap klausul. Kata benda juga dapat memilih pelengkap. Misalnya, yang A. Keinginan John agar Harry memenangkan pemilihan. Yang B. Keinginan John untuk memenangkan pemilihan. Contoh-contoh ini menyiratkan bahwa keinginan akan memiliki informasi leksikal seperti pada gambar 77 dan 78 tersebut. One pattern that we can observe is that when a verb selects a CP complement, if there is a corresponding noun, for example, A. Bill alleged that Fred signed the check. B. The allegation that Fred signed the check. This shows us that the derivational process which derives a noun from a verb preserves the cons value of that verb. Assumption here is that not all nouns can of course select a CP complement. A. His attention that the earth is round. B. His article that the earth is flat. This noun can combine with a CP complement. And is a thing that they do not have CP in the value of cons. Salah satu pola yang dapat kita amati adalah ketika suatu verb kata benda memilih
suatu komplement CP jika terdapat nomina yang sesuai. Misalnya, A. Bill menuduh Fred mendatangani cek tersebut. Yang B. Tuduhan bahwa Fred mendatangani cek tersebut ini menunjukkan kepada kita bahwa proses turunan yang memperoleh kata benda dari kata kerja mempertahankan nilai coms dari kata kerja itu. Perhatian di sini adalah bahwa tidak semua kata benda tentu saja dapat memilih pelengkap CP. Seperti A, perhatiannya bahwa bumi itu bulat. Yang B, artikelnya bahwa bumi itu datar. Kata benda ini tidak dapat digabungkan dengan pelengkap CP, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki CP dalam nilai coms. Preposition selecting a clausal complement. In general, preposition in English can select a CP complement. For example, A. Alan is thinking about that his students are eager to learn English. However, CP, sometimes known as indirect question, might serve as prepositional complement. B. The outcome depends on how many candidates participate in the election. This fact shows us that indirect questions have some features which distinguish them from canonical that or for CP, and makes them somehow closer to true nouns. For NP is the typical complement for a preposition. Preposisi memilih pelengkap klausul. Secara umum, preposisi dalam bahasa Inggris tidak dapat memilih pelengkap. Contohnya, Alan sedang memikirkan bahwa murid-muridnya sangat ingin belajar bahasa Inggris. Namun, CP terkadang dikenal sebagai pertanyaan tidak langsung, dapat berfungsi sebagai pelengkap preposisional. Yang B, hasilnya tergantung beberapa banyak calon peserta pemilu. Fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa pertanyaan tidak langsung memiliki beberapa fitur yang membedakan dari pertanyaan kanonik atau untuk CP, dan membuatnya lebih dekat dengan kata benda sebenarnya, atau karena NP adalah pelengkap khas untuk preposisi.